Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih, sebab kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Waktu pagi hari ini kita mau datang dengan hati yang rindu, hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari dengan penuh kerinduan akan Engkau. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, demikianlah jiwa kami rindu akan Engkau. Sungguh Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Dan kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Sebab itu kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh diberkati. Dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia. Menaikkan setiap pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji di surga. Haleluya, haleluya. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan asma, hatiku rindu menyembah-Mu. Sekali mereka katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat, hatiku rindu menyembah-Mu. Amin. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu
berserah dalam Tuhan rasa hatiku rindu mengenalmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami. Kekuatan yang berisaiku kepadamu, ragu berserah dalam Tuhan hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan bagi kami. Engkau sumber pertolongan bagi kami. Engkau jawaban, Engkaulah segalanya. Hanya kepadamu hati kami berharap. Hanya kepadamu kami berserah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama sepertimu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Engkau yang kami rindukan. Engkau yang kami nanti-nantikan. Sebab Engkau Allah yang setia. Allah yang tak pernah ingkar janji. Tak pernah terlambat pertolonganmu.
Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan Engkau, Yesus, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Syukur, syukur. Kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kepadamu hati kami percaya, kepadamu kami terus berharap, sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi. Sebab itu hati kami mau terus percaya hanya kepadamu. Bahkan saat kami tak melihat jalan-jalan, sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang mulia. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat kami tak melihat jalan-Mu, Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku
hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat bukan melihat jalanmu, saat bukan mengerti rencanamu, namun tetap berpegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ini ungkapan hati kami. Kami mau selalu percaya dan selamanya percaya kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia. Di sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, dan segalanya kami dapat daripada yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, dan kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Suaranya masih mute. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Jadi saya di mana ya? Ya, hari ini di Yosua 18 ya, betul ya? Ya. Kita akan lanjutin untuk pembahasan di Yosua 18. Untuk hari ini kita akan ngebahas tentang pembagian sisa tanah Kanaan di Silo gitu. Sebelumnya kemarin Hengki ada kirim ya peta pembagian itu. Saya baru lihat, saya baru perhatiin kemarin pagi bersama dengan papa saya lagi di mobil. Saya baru ngeh gitu loh, karena baca Yosua jadi baru ngeh gitu kali ya. Dan juga terima kasih juga Hengki begitu ini ya. Ini Hengki bukan yang kirim, Hengki ya betul. Baru liatin satu-satu, oh ternyata pembagiannya kayak gini gitu kan ya. Pembagiannya
pembagian-pembagian kayak pembagian warisan ya. Terus dilihat yang paling kecil kok ya Benyamin kecil banget gitu ya. Sedikit banget gitu loh. Yang Manansehnya besar-besar. Jadi menarik sekali sebenarnya ini akan kita belajar yang kadang-kadang kita nggak memahami. Oke, saya akan baca langsung. Di ayat 1, maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ini kita akan berhenti di sini sebentar. Satu ayat yang memang satu teguran dari Yosua kepada bangsa Israel yang mengatakan, berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Bermalas-malas berarti apa? Kita sebenarnya punya kesempatan mendapatkan sesuatu, punya sesuatu yang ada di depan mata kita, punya berkat yang sebenarnya sudah ada di depan kita. Tetapi dikatakan bermalas-malas. Saya berpikir, apakah ini pengaruh dari masa bangsa Israel waktu di padang gurun? Ini kedengeran nggak ya? Jelas ya? Jelas banget ya. Kadang-kadang katanya suaranya kecil. Apakah karena pengaruh bangsa Israel waktu mereka di padang gurun dengan dapat mana, dapat makanan yang daging langsung didapatkan seperti itu, sehingga merasa bahwa memang berkat itu akan datang sendiri, berkat itu akan tercurah, tercurah, tercurah kepada kita. Tetapi di sini memang Tuhan sudah sebenarnya memang setiap kita namanya berdoa, berdoa, bekerja, berdoa dan sambil bekerja. Ya, jadi hidup kita ini seringkali kita lewatinkah setiap kesempatan dan berkat-berkat itu diberikan kepada kita, tapi kita nggak pernah ngerasa. Tapi sebenarnya kita sedang bermalas-malas, seperti hanya menikmati ya saya tunggu aja, padahal sudah di depan kita. Tapi kita perlu bekerja. Untuk itu di sini Yosua menegur sekali bangsa Israel, menegur berapa lama lagi. Berarti kan kekesalan juga ya Yosua kepada bangsa Israel. Kekesalan dia sampai harus menegur. Berapa lama lagi kamu harus bermalas-malas sehingga tidak pergi. Kamu nggak mau pergi. Kamu hanya nunggu. Berarti kamu nggak pergi. Berarti kamu hanya nunggu di tempat negeri yang diberikan kepadamu. Berarti Tuhan memang tidak pernah menghendaki kita untuk tidak bekerja. Memang kita diminta selalu untuk namanya pergi. Pergilah mencari jiwa, pergilah dan selalu pergi. Berarti Tuhan di dalam hidup kita, dalam segala hal kita mengerti kita juga harus aktif. Untuk bagi kita yang mungkin yang sakit atau apa, bukan berarti kita nggak mampu pergi dengan berarti tanpa kaki. Tapi kita mampu dengan segala keadaan kita pun kita terus bekerja melalui doa untuk orang-orang yang belum percaya. Dalam segala hal dalam hidup kita mampu bekerja dengan aktif. Selagi Tuhan memberikan kesempatan. Sehingga berkat-berkat itu boleh tercurah kepada kita dan kita nikmati itu loh. Sehingga kita bisa menikmati. Oke, saya langsung lanjutin ayat yang keempat lagi. Ajukan 3 orang. Nah, Yosua yang akhirnya aktif. Ajukan 3 orang dari tiap-tiap suku. Maka aku akan menyuruh mereka supaya mereka bersiap-siap untuk menjelajahi negeri itu, mencatat keadaannya. Sekadar milik pusaka masing-masing. Kemudian kembali kepadaku. Jadi diperintahkan oleh Yosua sekarang. Sesudah itu mereka akan membaginya di antara mereka menjadi 7 bagian. Suku Yehuda akan tetap tinggal di dalam daerahnya di sebelah selatan, dan keturunan Yusuf akan tetap tinggal dalam daerah sebelah utara. Kamu catat keadaan negeri itu dalam 7 bagian, dan kamu bawa kemari kepadaku, lalu aku akan membuang undi di sini bagi kamu di hadapan Tuhan Allah kita.
Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian di tengah-tengah kamu karena jabatan sebagai imam Tuhan ialah milik pusaka mereka. Sedang suku Gad, suku Ruben, dan suku Manasye yang setengah itu telah menerima milik pusaka di sebelah timur sungai Yordan yang diberikan kepada mereka oleh Musa hamba Tuhan. Kemudian bersiaplah orang-orang itu lalu pergi, sedang Yosua memerintahkan kepada mereka pada waktu mereka berangkat supaya mereka mencatat keadaan negeri itu. Katanya, pergilah, jelajahilah negeri itu, catatkanlah keadaannya, kemudian kembali padaku, maka di sini, di Silo, aku akan membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Ini saya ada catatan tentang dari tadi ada beberapa kata tentang membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Ini nanti akan jadi satu catatan bagi saya. Saya tergelitik dengan kata-kata membuang undi bagi kamu di hadapan Tuhan. Eh, perkataan-perkataan ini sepertinya Yosua betul-betul menyerahkan kepada Tuhan yang justru dia dengan cara ini Tuhan mau Tuhan ini mereka mau gimana sehingga dengan cara itu dibuang undi gitu loh. Untuk Tuhan yang memberikan dan menentukan bagi secara rinci si A, si B, si C sampai 7 bagian itu. Sekali lagi yang dulu pernah saya pikir bahwa sebenarnya itu dengan hal-hal yang strategis saja. Sebenarnya itu hal yang strategis sebenarnya untuk ditentukan A, B, C, D, E, F, G kan gitu. Tapi dengan sebenarnya kita sebagai pemimpin yang mampu atau kita mampu mengebagi bagian-bagian wilayah itu sepertinya. Tapi melihat Yosua bahwa kita belajar kita semua adalah pemimpin, tapi dia mau meletakkan segala sesuatunya itu. Bahkan dia dengan cara membuang undi untuk menentukan segala sesuatu supaya dia tahu apa yang Tuhan mau. Bahkan milik pusakanya setiap uh, keturunan dari yang 12 suku itu tinggal 7 suku itu adalah Tuhan yang tentukan. Orang-orang itu pergi dan berjalan melalui negeri itu. Mereka mencatat keadaan dalam suatu kota, daftar kota demi kota, daftar 7 bagian, lalu kembali kepada Yosua ke tempat perkemahan di Silo. Lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Jadi membuang undi ada kata-kata berapa kali beberapa kali di sana. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Batas pada sisi utara bagi mereka mulai dari sungai Yordan, kemudian batas itu naik ke lereng gunung di sebelah utara Yeriko, naik lagi ke barat ke pegunungan dan menuju ke padang gurun Bet Awen. Dan dari sana batas itu terus pelus ke selatan ke arah lereng gunung dekat Luz, itulah Betel. Kemudian batas itu turun ke atas Atarot, ada di pegunungan yang di sebelah selatan Bet Horoth Hilir. Kemudian batas itu melengkung lalu membelok dari pegunungan yang di sebelah Bet Horon dan di sebelah selatan menuju ke sisi barat daya dan berakhir di Kiryat Baal, itulah Kiryat Iaran, suatu kota Bani Yehuda, itulah sisi barat. Sisi selatan mulai dari ujung Kiryat Yarin, kemudian batas itu menuju ke barat dan menuju pula ke mata air Neftoa. Selanjutnya batas itu turun ke ujung pegunungan yang di tentangan lebak Ben Hinnom sebelah utara lembah orang Rifaim, kemudian turun ke lebak Hinnom sepanjang lereng Gunung Yebus ke selatan, kemudian turun ke En-Rogel, kemudian melengkung ke utara menuju ke En-Semes dan menuju pula ke Gelot, dan di seberang pendakian Adumium turun ke Batu Boham bin Ruben, terus ke lereng gunung di seberang Bet Araba ke utara dan turun ke Araba Yordan, kemudian batas itu terus ke lereng gunung dekat Bet Ogla ke utara, dan batas itu terakhir ke teluk utara Laut Asin ke muara sungai Yordan di sebelah selatan, itulah batas selatan.
Suatu sungai Yordan ialah batas pada sisi timur. Itulah milik pusaka Bani Benyamin dengan batas-batasnya ke segala penjuru menurut kaum-kaum mereka. Kota-kota suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka ialah Yeriko, Bet Hogla, Emek Hezir, Bet Araba, Jemaraim, Betel, Ha Awe Para, Ofram, Kefa, Paamonai, Ofni, dan Geba, 12 kota dengan desa-desanya. Gibeon, Rama, Berot, Misbah, Kaifira, Moza, Rekem, Yirpel, Tarala, Jela, Ele, dan Yebus, ialah Yerusalem, Gibeat, dan Kiryat. 14 kota dengan desa-desanya itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Ini kalau di sini kan kepanjang naik, turun, belok, kanan turun ke bawah dikasih tahu secara secara rinci dan di ujung-ujungnya bahwa dibagi dengan jelas sekali. Ada 14 kota dan desa-desanya dan itulah milik Bani Benyamin diserahkan. Di sini saya sekali lagi mau tekankan tentang bahwa yang saya dapatkan itu apa, bahwa tentang Yosua yang menyerahkan dalam setiap bagian ini punya siapa Tuhan, diberikan undian. Tapi sebelumnya itu dia mengerti sebagai pemimpin, data itu penting. Data itu penting sehingga dia tahu, dia mengerti yang dikerjakan itu enggak secara awam, umum. Tapi dia ngerti yang data itu akan mewakili bahwa dia kerjakan bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun ujung daripada pertanggungjawaban itu dia meminta Tuhan yang mengerjakan bagi mereka. Aku sedikit, tapi hati-hati dengan kondisi sekarang. Bahwa sedikit-sedikit orang bilang, Tuhan berkata ini loh, Tuhan berkata keadaan ini loh. Karena saya baru ngalamin, bukan mengalami lah, baru dapat maksudnya satu perbandingan. Ada satu teman atau rekan gitu loh. Ketika dia mengatakan Tuhan berkata bahwa saya diminta untuk pelayanan di sini. Oh ya, puji Tuhan. Saya juga belajar untuk menghargai dan merespon hal-hal seperti itu. Ketika bahwa saya harus pelayanan di tempat A. Ya, kemudian tidak berapa lama selang beberapa saat dia berkata, Tuhan berkata bahwa dia tidak lagi di sini, pelayanan di sini karena ada di ayat Alkitabnya begini-begini. Itu belum berapa lama, kerja pun belum, tapi karena ada permasalahan di dalamnya sehingga dia mewakili bahwa Tuhan berkata bahwa dia diminta untuk tidak berpelayanan di situ. Jadi saya mengingatkan rekan, saudara, saya katakan demikian. Allahku Allah yang sama kan dengan Allah kita Allah yang sama dari Allah Abraham sampai Tuhan Yesus datang waktu dia datang. Kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil, apalagi dispesial khususkan sebuah panggilan khusus seperti Musa waktu dipanggil untuk ketemu Mesir itu. Apakah itu sebuah Tuhan yang berbicara langsung, Tuhan yang berbicara langsung. Dia malah tolak-tolak berkali-kali. Tolak, 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 tolak. Kalau Tuhan yang sudah tetapin, Tuhan kita nggak ada yang ragu dan nggak pernah dia salah. Dia berkali-kali dia mau mengeluh kesah. Tetaplah itu yang dia harus lakukan. Nggak bisa, nggak. Yunus, ketika Tuhan berbicara, kamu harus ke Niniwe. Dia mau tolak ke kiri, ke kanan, kemana, ke belakang, kemana. Tetaplah nggak pernah Tuhan bilang, ya udahlah kalau kamu nggak mau ya jangan paksain diri, ya kan aku sering dengar jangan paksain diri, aku sering banget dengar. Tapi kalau Tuhan Yesus kita harus menguji diri hati kita sendiri, apakah kita sedang paksain diri atau kita sedang tidak mau taat. Nah, dalam hal ini Yosua dalam segala sesuatu dia mengerti dan dia berserah dan mengerti melakukan apa menjadi bagiannya. Ini sambung menyambung sebenarnya karena saya tadi bergelitik Joshua begitu dengan dia kan memang mengundi. Hal itu bisa salah bahwa pakai perasaan saja bahwa undiannya itu bisa salah kan.
tapi dia mampu menguji dirinya sendiri dengan Tuhan karena kedekatan diri dia sama Tuhan sehingga dia percaya penuh bahwa ini Tuhan yang mau dia mempercayakan segala sesuatunya. Untuk zaman kita sekarang, hal-hal kayak gini tentu Roh Kudus tetap ada dan Roh Kudus terus bekerja dan Roh Kudus pun terus selalu berbicara kepada kita, apalagi setiap panggilan, setiap pekerjaan, setiap hal apa yang kita harus peka banget. Berlandaskanlah kepada firman kembali bahwa kita mengikuti apa yang Tuhan mau sehingga kita tidak salah. Dan kita nggak kembali kepada kondisi Tuhan berkata. Ketika kita lagi nggak mau atau kita lagi konflik, Tuhan berkata. Saya harap kita benar-benar mengerti apa yang Tuhan berkata kepada kita untuk kita lakukan sehingga kita nggak salah. Jadi teman ini kita akhirnya dia katakan, ya kalau memang ada kesalahan siapapun, tetap belajar berbesar hati, telah tetap belajar untuk bisa mengerti bahwa kita taat. Jadi ini yang saya dapatkan bahwa apa yang Yosua lakukan sebagai pemimpin, dia betul-betul dalam segala sesuatu dia bertanya, tapi pertanyaan itu kepada Tuhan dan Tuhan berikan, dia mengerti karena kepekaan kedekatan dia sama Tuhan. Dan saya juga mengharapkan saya dan kita semua juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak Heri, saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Luar biasa sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi ada satu nasihat firman Tuhan yang harus benar-benar kita perhatikan. Yang pertama tadi, jangan malas. Apalagi bermalas-malasan. Karena hal itulah yang akan membuat kita tidak akan pernah memperoleh apa yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi kita. Karena memang seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu, yang tadi Ibu Dorcas juga sempat singgung, ya mungkin karena sudah terlena dengan zona nyaman. Ketika mereka keluar dari Mesir dalam keadaan yang benar-benar supranatural, tiba-tiba mereka mendapatkan kemurahan hati bangsa Mesir, minta apa saja dikasih, terus mau lewat nyebrang laut Teberau, laut itu terbelah dulu baru mereka jalan. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka tinggal pungut, ambil mana setiap hari, minta daging, tinggal Tuhan kirim burung puyuh. Walaupun tentu seperti yang saya katakan, tentu tetap ada bagian yang kita kerjakan, tapi mungkin porsinya sangat kecil dan ringan. Nah, dan itu membuat mereka ada di zona nyaman dan terlena. Padahal ketika untuk memasuki tanah Kanaan, untuk menikmati hasil tanah Kanaan, Tuhan sudah ajar bahwa seperti menyeberang sungai Yordan, mereka melangkah dulu dengan iman. Ketika mereka berani melangkah, baru sungai Yordan terbuka. Terus mereka harus berperang menghadapi dan menghalau semua penduduk Kanaan. Porsi mereka semakin besar. Bahkan kita baca beberapa pasal yang sebelumnya, setelah 1 tahun, kalau mereka mau makan, mereka harus bercocok tanam, mereka harus berusaha lebih. Artinya ketika iman kita semakin bertumbuh dewasa, maka Tuhan akan memberikan porsi yang lebih bagi kita untuk mengerjakan bagian kita. Sama seperti anak-anak dalam rumah tangga kita waktu kecil, mungkin porsi mereka hanya sedikit. Kita lebih banyak sebagai orang tua melakukan bagian. Tapi semakin mereka beranjak besar dan dewasa, maka semakin besar porsi tanggung jawab mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Makanya jangan jadi orang Kristen yang cengeng, jangan jadi orang Kristen kekanak-kanaan yang ada terus di zona nyaman, minta ngalami mujizat terus, walaupun saya percaya mujizat masih terjadi sampai hari ini, tapi semakin dewasa kita bertumbuh dalam Tuhan, kita semakin punya hikmat Tuhan, ya kita harus mempunyai porsi yang lebih banyak untuk kita kerjakan. Jadi jangan malas, apalagi bermalas-malasan. Hanya dengan alasan atas nama Tuhan, berdoa, semua di atas namakan Tuhan. Padahal ego dan perasaan dia sendiri yang maju ke depan sebenarnya. Karena mau nyaman.
Nah, jadi hati-hati memang seperti itu. Memang kita harus melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, iya. Tapi hati-hati jangan mengatasnamakan semua atas nama Tuhan, padahal itu ego kita, kenyamanan kita. Jadi hari ini firman Tuhan tegas, bahkan mungkin keras mengingatkan kita, jangan malas, apalagi bermalas-malasan. Karena Tuhan sudah menyediakan porsi sesuai dengan kapasitas kita, bagian kita adalah melakukannya untuk mengambil. Dan yang kedua itu tadi, kita memang mengerjakan segala sesuatu itu untuk Tuhan, atau seperti untuk Tuhan. Kalau bahasa Kolose artinya kan kita lakukan kepada sesama pun, tapi kita lakukan motivasi hatinya itu seperti Tuhan. Sehingga apa? Itu kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Itu maksud ayat itu. Dan kita nggak kecewa ketika mendapatkan perlakuan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu maksud melakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Jadi hati-hati untuk melakukan segala sesuatu mengatasnamakan Tuhan. Seakan-akan seperti contoh Ibu Dorcas bilang tadi, aku kesini kata Tuhan. Ada masalah dia pergi seenaknya kata Tuhan. Nah, jadi hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Walaupun tentu kita tahu Tuhan berkata-kata dengan hidup kita setiap saat di dalam setiap keputusan kita. Tapi itu tadi, ujilah segala sesuatu. Jangan begitu enteng mengatasnamakan Tuhan. Oke, terima kasih Ibu Dorcas. Ibu Mirianti mau tambahkan sesuatu? Oh, enggak. Oke, Hengki tadi dalam perjalanan ya. Kayaknya tadi di mobil soalnya. Ya Pak, doanya Pak Yosia Pak. Oke, kalau gitu Pak Yosia akan berdoa syafaat dan kemudian akan ditutup oleh Ibu Dorcas nanti ya. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu diperhatikan firman Tuhan hari ini dan mari praktek firman Tuhan. Silakan Pak Yos. Baik, mari kita bersepakat berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini, karena Tuhan yang sungguh baik, yang boleh menyertai kami, dan kami mau bersyukur Bapa untuk Koram Deo kami pada pagi hari ini. Bapa, biarlah kami mengerjakan apa yang talenta Tuhan berikan. Ajari kami untuk berani terus dengan langkah iman, tunduk dengan firman Tuhan, dan tuntun dan taat kepada tuntunan Roh Kudus. Untuk mengerjakan segala sesuatu ya Bapak untuk didasarkan kepada takut akan Engkau dan bukan kepada manusia. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati dia Bapak, baik di dalam pelayanannya, di air hitam, berkati juga semua jemaat yang ada di sana ya Bapak, biar mereka terus boleh bertumbuh dengan pengenalan yang baik dan benar akan Tuhan. Engkau berkati semua jemaat yang berada di sana juga ya Bapak. Berkati juga pekerjaannya, berkati juga keluarganya ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk kami yang ada di Koramdio ini. Kami berdoa khusus untuk Ko Andreas, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Tuhan, Kau berikan kekuatan di hatinya, supaya ia terus kembali kepada imannya yang mula-mula. Dia tetap percaya kepada Kristus. Biar kau terus tetap teguhkan imannya ya Bapak, dan tetap percaya bahwa kau adalah Tuhan yang adalah sumber keselamatan. Bapak, kami butuh kasih karuniamu untuk setiap anak-anakmu bisa kembali kepada imannya mula-mula ya Tuhan, dan mengingat kembali akan kasih Tuhan. Berkati juga keluarga Ko Andreas ya Bapak. Bapak, kami juga teringat untuk Christopher, anak dari Ceyeni yang mengalami kecelakaan dan mengalami patah tulang di hidung, di mana tulang-tulang di langit yang patah bisa berisiko kalau tidak diperbaiki, dan gigi gerhamnya bisa bergeser, dan juga bisa mengganggu dalam saat mengunyah makanan ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamahnya Bapak. Kalau juga ada rencana untuk dilakukan tindakan, operasi di rumah sakit, kami berdoa ya Bapak, Tuhan yang menjadi penyembuhnya ya Bapak. Berkati tim-tim dokter, berkati rumah sakit yang melakukan tindakan nanti ya Bapak. Kami juga mau berdoa Bapak untuk dana yang dipersiapkan. Kami berdoa bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi penyedia. Kalau ada
usaha untuk mengklaim dari asuransi. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang sudah diusahakan Ibu Yeni, kami percaya ada tuntunan dan ada penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama-sama dengan Ibu Yeni. Kami juga teringat untuk Ko Buyung ya Bapak, yang saat ini juga sedang mengalami sakit radang, ya agak kesulitan untuk berbicara. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah sakit penyakitnya ya Bapak, jadilah sembuh, jadilah tahir ya Bapak. Kami juga teringat juga Bapak untuk Ibu Mirianti dan Ibu Sregar yang di dalam perjalanan, kiranya Tuhan yang boleh menyertai kedua orang tua kami ini ya Bapak, boleh sampai di tempat dengan selamat. Berikan kesehatan, berikan perjalanan yang baik selama di jalan nanti ya Bapak. Kami percaya bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam Ibu Mirianti dan Pak Siregar. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalam pemerintahan kami. Berkati semua pemimpin, semua aparat, semua pemimpin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya Bapak. Biarlah mereka didasarkan semuanya kepada takut akan Tuhan. Biarlah kami menjadi bangsa-bangsa yang besar. Mungkin juga untuk generasi-generasi muda yang ke depan ya Bapak, biarlah juga boleh bangkit generasi-generasi yang baru, yang kuat dan tangguh ya Bapak, yang mempunyai iman dan kepercayaan kepadamu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk semua pekerja-pekerja, pelayan-pelayanmu ya Bapak, yang ada dimanapun, yang ada di pusat, yang ada di daerah, di perintisan-perintisan. Ya Bapak, biarlah mereka boleh bekerja untuk melayani Engkau dengan kasih setiamu, mengandalkan Roh Kudus di dalam setiap pekerjaanmu ya Bapak. Bapak, mari kita berdoa, doa-doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, jikalau kami masih ada hati yang malas, enggan melakukan bagian kami, dengan segala macam alasan kami, Tuhan, dengan cara pikir kami, dengan kedagingan kami, dengan ketakutan kami, Tuhan ampuni kami, karena kami tahu itu tidak berkenan di hadapan Engkau. Tuhan juga Engkau asah diri hati kami yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Sehingga kami mampu diberikan iman melihat dan mampu berjalan dengan iman dalam segala kehidupan kami. Dalam kami mengatur rumah kami, rumah tangga. Dalam kami mengatur pekerjaan kami. Di dalam kami sungguh mencari jiwa yang Tuhan panggil. Segala sesuatu yang utuh Tuhan. Kami mampu melihatnya. Tuhan, sehingga kami mengerti langkah demi langkah yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dimuliakan di dalam segala keadaan kami, Tuhan. Tuhan berkati dari pagi hingga malam kami pada hari ini yang kami kerjakan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Oke, Bu Mirianti. Mau kemana, Heng? Antri solar, Pak. Belum Oh, ngantri. berangkat.